Salam kerahiman. Tanggal 26 Oktober kita akan baca sama-sama dari 1564. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, sembunyikanlah aku seperti Engkau menyembunyikan diri di balik rupa hosti yang putih. Demikianlah sembunyikan aku dari mata manusia, khususnya sembunyikanlah karunia-karunia yang dengan begitu murah Kau berikan kepadaku. Jangan biarkan aku memamerkan secara lahiriah apa yang sedang Kau kerjakan di dalam jiwaku. Di hadapan-Mu, oh Imam Ilahi, aku adalah hosti yang putih. Konsekrasikanlah aku dan semoga hanya Engkau-lah yang mengetahui transubstansiasiku. Setiap hari aku berdiri di hadapan-Mu sebagai hosti kurban, dan aku mohon agar kerahiman-Mu turun ke atas dunia. Dalam keheningan dan tak terlihat, aku akan menghampakan diri di hadapan-Mu dalam keheningan yang sangat teduh. Cintaku yang murni dan tak terbagi akan dibakar sebagai kurban. Semoga keharuman cintaku membubung ke tumpuan tahta-Mu. Engkau adalah Tuhan para Tuhan, tetapi Engkau berkenan akan jiwa-jiwa yang tak bernoda dan rendah hati. Untuk tanggal 26, saya minta sharing dari salah satu teman-teman kita ya, yang mendengarkan video dari YouTube setiap harinya. Setelah saya minta seorang ibu membaca 1564, dia bertanya seperti ini. Begitu rapuh, lemahnya kondisi orang yang berkelimpahan karunia Tuhan, sampai mohon disembunyikan. Dan dia lanjut baca di 1565. Setelah dia baca 1565, dia juga bertanya, mengapa Tuhan perintahkan orang yang fana mendaraskan doa bagi orang yang sedang menghadapi ajal yang sangat mengerikan? Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Jadi pertanyaannya, Tuhan tidak turun tangankah? Ya, itu pertanyaan dari salah satu sahabat kita, teman kita. Baik, saya akan coba cerita, jawab mengenai 1564 ini. Memang di situ dikatakan oleh Suster Faustina, Yesus, sembunyikanlah aku. Seperti Yesus sembunyikan diri di balik rupa hosti yang putih. Jadi di sini Suster Faustina mau kasih tahu dia sangat tidak mau tampil. Dia nggak mau kelihatan. Ya, jadi dikatakan sembunyikanlah aku. Beda dengan kita manusia. Kita ingin tampil ya. Ada orang yang nggak mau tampil. Ada orang yang mau di belakang layar. Tapi hasil kerja dia, apa yang dia lakukan, keberhasilan dia juga ingin diketahui orang bahwa saya berhasil, saya sukses walaupun nggak tampil di depan umum ya. Nah, setiap dari kita memang butuh pengakuan bahwa kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita pandai, tapi itu semua ukurannya hanya untuk ukuran duniawi. Sedangkan di sini Suster Faustina mau ngajar kita semua bahwa itu semua nggak penting, sehingga dia katakan, sembunyikanlah aku seperti Engkau Yesus menyembunyikan diri di balik hosti putih. Hosti yang putih itu kecil, ringan, nggak mewah, nggak berkilau-kilauan, nggak ada rasanya, nggak menarik perhatian. Ya, ini salah satu contoh yang perlu kita tiru, bukan ngejar ketenaran duniawi. Sembunyikanlah dari mata manusia, dikatakan ya. Jadi Suster Faustina juga nggak mau ketahuan bahwa dia itu banyak menerima rahmat dari Tuhan. Dia nggak mau kelihatan oleh teman-temannya. Jadi dia bilang sembunyikan dari mata manusia. Tentang karunia yang begitu murah Kau berikan kepadaku. Begitu banyak karunia yang diterima oleh Suster Faustina dan dia nggak mau orang-orang di sekitar dia tahu. Kenapa dia nggak mau diketahui oleh mata manusia? Karena kalau orang tahu
nanti orang muji dia. Ya. Hal yang lain, Suster Faustina bukan orang yang mau pamer, jadi orang lain nggak perlu tahu. Dia juga nggak mau kelihatan hebat. Nah, karunia-karunia yang Tuhan kasih itu banyak, ya. Kalau kita baca dari diary, karunia yang Suster Faustina itu banyak. Karunia bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Santa Santo, dengan Bunda Maria, dengan malaikat. Juga karunia dia bisa baca jiwa, keadaan jiwa seseorang. Dia punya karunia bilokasi, bisa ada di dua tempat di waktu yang sama. Dia bisa punya karunia untuk bernubuat, dia bisa punya karunia untuk mengalami penderitaan Yesus, ya, stigmata rohani. Dia juga punya karunia untuk mendengar suara Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, karunia rendah hati, banyak sekali karunianya. Dan dia bilang dia nggak mau diketahui. Sehingga dikatakan, jangan biarkan aku memamerkannya secara lahiriah. Dia juga tahu dia ini tetap masih manusia. Dia menghindar dari hal tersebut. Karena biasanya contoh yang gampang, banyak juga pewarta yang awalnya ya saya mau mewartakan firman Tuhan. Ya, tapi makin lama makin laku. Dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, sehingga akhirnya harus pilih pergi ke A atau pergi ke B. Nah, pada waktu mempertimbangkan itu, kepentingan pribadinya mulai masuk. Kalau saya pergi ke A, saya dijemput. Kalau ke B, jauh, pergi sendiri. Mulai berpikir, saya pilih A aja. Salah, enggak salah juga, tapi mulai ada kenyamanan yang dipakai. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, terserah Tuhan, bukan saya yang menentukan, bukan saya yang menimbang harus ke sana ke sini, tapi misalnya ya, kalau saya sudah diminta ke satu tempat A, kebetulan waktunya bentrok, saya tetap konsisten A. Walaupun pikir, waduh, yang A ini jauh, kecil, pesertanya nggak banyak, sedangkan itu besar, dilayani dengan baik, makin banyak yang dengar, saya makin terkenal. Nah, hal-hal ini yang bisa membuat kita nanti jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau bisa, Suster Faustina mau cari dalam tanda kutip yang aman. Orang lain nggak perlu tahu. Dia nggak mau pamerin kehebatannya secara lahiriah. Ya, kita kembali ingat sifat daging itu lemah. Kita semua manusia masih terdiri dari daging. Sehebat-hebatnya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu dari awal kita harus punya target. Bukan kemewahan, bukan ketenaran yang menjadi fokus. Tapi melayani Tuhan. Tapi berbuat sedapat mungkin tidak perlu diketahui orang lain. Jadi nggak ada yang muji, nggak ada yang tarik kita ke sana ke sini, nggak ada yang ngangkat-ngangkat kita, wah hebat, bagus, dan segala macam. Giliran nggak ada yang puji, mulai kecewa. Kok nggak ada yang puji? Saya salah apa? Saya kurang apa? Ya, ini yang sudah fokusnya ke saya, bukan pada firman yang kita mau wartakan. Lanjut. Nah, kalau bicara pertanyaan tadi, saya coba jawab gini. Biar bagaimanapun, Suster Faustina yang saya katakan tetap manusia. Tetap terdiri dari daging dan roh. Dan daging itu lemah. Bisa mendatangkan masalah. Oleh sebab itu, Suster Faustina bilang, dia menerima banyak karunia dari Allah. Tapi dia nggak mau orang lain tahu. Lebih baik disembunyikan saja. Jadi saya nggak perlu terima pujian. Jadi saya juga nggak mau penderitaan saya diketahui. Karena kalau penderitaan saya diketahui, yang positif ya juga positif, yang negatif juga bisa kasih masukan negatif. Contoh yang gampang. Seorang wanita, seorang istri ya, suaminya nggak kerja. Dia kerja banting tulang dari pagi, siang, sore, malam. Setiap hari bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Ketemu sama sahabat lamanya. Sahabat lamanya lebih keren ya. Jadi sahabat ini tanya sama dia,
bagaimana kehidupan kamu? Karena dia nggak sangka juga, kok sekarang sepertinya seperti orang susah. Ya dia jadi bercerita. Perjuangan dia, kehidupan dia, dia punya suami yang nggak bekerja, dia harus membiayai suami dan anaknya dan rumah tangganya. Si teman simpati karena teman dekat ya. Aduh, kok kamu menyia-nyiakan waktu kamu? Udah, ceraiin aja orang laki kayak gitu. Cari yang laki lain, cari suami yang lain. Masih banyak kok yang pasti orang baik. Kamu masih muda, ceraiin aja. Itu nasihat. Mungkin tujuannya juga baik. Si teman tadi melihat temannya sengsara, kasihan sekali. Udah cerai aja. Tapi nasihat itu tidak didasarkan pada iman Katolik. Pada firman Tuhan yang dikatakan harus setia dalam pernikahan. Dalam untung dan malang. Jadi kesusahan kita, penderitaan kita diketahui orang itu belum tentu menguatkan kita, malah bisa melemahkan kita. Sehingga di sana dikatakan Suster Faustina bilang walaupun dia terima banyak rahmat, dia sembunyikan. Lebih baik jangan ada yang tahu. Karena kalau mereka tahu saya menderita, ada yang simpati, ada yang empati, ada yang bodoh-bodohin dia, sehingga dia bisa goyah ya. Jadi lebih baik orang lain nggak tahu. Dan kalau kita terima banyak rahmat, juga mungkin ada yang iri. Coba, kalau ada yang bilang, misalnya Suster Faustina bilang, saya nanti setelah meninggal jadi santa, saya bisa dengar suara Tuhan. Tuhan ajak saya ke purgatorium, Tuhan ajak saya ke neraka, Tuhan ajak saya lihat saya ini itu. Sementara teman yang lainnya belum tentu merasa happy, merasa iri. Kenapa cuma Suster Faustina yang dapat rahmat itu? Kenapa saya enggak? Ya, jadi enggak ada gunanya hal-hal seperti itu diketahui oleh orang lain. Dan selanjutnya juga pasti waktu kita akan habis untuk ngejelasin ke mereka. Contoh ya, waktu di tahun 1935, Suster Faustina kan diminta oleh Yesus supaya gambar kerahiman ilahi ini dipamerkan, dipublikasikan ya, biar banyak orang lain lihat. Dia bilang sama Pastor Sopocko, permintaan Yesus. Pastor Sopocko bilang, gimana caranya? Tapi Tuhan bikin sedemikian rupa sehingga pada waktu Paskah, Triduum, ternyata gambar itu bisa dipasang. Dan Pastor Sopocko dikasih tugas untuk memimpin misa. Ya, jadi luar biasa kerja Tuhan. Nah, waktu menyiapkan gambar tersebut untuk dihias, untuk dipajang, untuk disiapkan, Suster Faustina juga disuruh lagi sama Pastor Sopocko untuk menyiapkan. Tapi dia nggak boleh ngomong-ngomong. Jadi suster-suster lain tanya, kamu lagi siapin apa? Itu gambar apa? Banyak pertanyaan otomatis ya, karena nggak ada yang tahu tentang hal ini. Tapi Suster Faustina bilang di situ, saya nggak dapat perintah untuk bercerita. Jadi saya diam aja. Akibatnya apa? Akibatnya dia dimusuhin. Dia dibenci sama suster-suster lain karena kok nggak mau ngomong. Tapi itu menjadi bagian daripada satu, ketaatan. Dan kedua, karena dia nanya terus Suster Faustina nggak jawab, akhirnya pertanyaannya hilang. Sehingga dia tetap bisa bekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Coba, kalau Suster Faustina cerita, pasti temannya bertanya, kapan terjadinya? Yesus bilang apa? Kenapa gambarnya begini? Kenapa warnanya ini? Kenapa harus dipajang? Mungkin kerjaannya jadi nggak selesai gara-gara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suster-suster tersebut. Itu salah satu contoh ya. Jadi pertanyaan di 1564. Jadi memang menyembunyikan diri walaupun kondisinya orang-orang yang menerima kelimpahan itu rapuh, lemah, menerima karunia Tuhan, tapi dia minta disembunyikan ya. Jadi tadi sudah ada beberapa contoh jawaban yang menurut saya, ya kalau saya jadi Suster Faustina pun pasti saya mau menyembunyikan hal-hal tersebut. Nggak perlu tahu karena pertolongan saya dari Tuhan. Saya nggak butuh pertolongan dari manusia yang lain. Bahkan mungkin mereka nggak menolong, malah mungkin membujuk hal-hal yang lain. Nah, kalau disambung dengan pertanyaan dari 1565,
Di situ 1565 itu ceritanya Yesus bilang kepada Suster Faustina, tolong aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Darahlah bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi Yesus minta pada Suster Faustina untuk berdoa koronka, untuk menyelamatkan orang yang sedang menjelang ajal tersebut. Nah, kalau dari pertanyaan itu kan dia bertanyanya, Tuhan tidak turun tangankah? Sebetulnya kan kalau Tuhan mau, Tuhan aja kerjain sendiri, nggak usah minta tolong ke Suster Faustina ya. Nah, jawaban saya coba jawab. Pertama, Yesus ingin kita semua manusia, para devosan kerahiman, menjadi pembantunya. Membantu dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita semua diangkat oleh Tuhan sebagai rekan sekerja Allah untuk bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa. Walaupun kita berdosa, tapi Tuhan tetap ingin jadikan kita sahabatnya. Jadi perpanjangan tangannya untuk ikut dalam karya keselamatan. Artinya kita nih orang penting di matanya Tuhan. Walaupun kita berdosa, jangan dosa itu menjadi halangan. Tapi justru kita tetap mau kerja bersama Allah, mau dipakai Allah, mau jadi alatnya Allah. Di dalam aktivitas kita itu, kita juga nanti diproses menjadi semakin hari semakin baik. Semakin dimurnikan melalui segala keadaan yang ada. Betul, kalau Tuhan mau, dia bisa ubah kok batu juga jadi manusia. Tapi dalam hal ini Tuhan mau melatih kita untuk peduli. Peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita peka nggak? Kita melihat orang lain susah, kita tergerak nggak hatinya? Dan kalau sudah itu, Tuhan memberikan lagi satu kesempatan kepada kita untuk jadi perpanjangan tangannya. Untuk memberitakan kerahimannya. Itulah alasannya kenapa Tuhan bilang kepada Faustina, tolonglah aku. Jadi Yesus minta tolong kepada kita bukan karena dia tidak berdaya, tapi dia mau supaya kita semua menjadi rekan sekerjanya. Supaya kita semua ikut dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kita luar biasa ya. Kita, ibu juga yang bertanya pada saya, menjadi alatnya Tuhan. Dia mau engkau menjadi bagian daripada karya keselamatan. Di satu pihak kita punya masalah, punya tantangan, punya problem, tapi itu semua Tuhan tahu. Dan kalau kita sekarang diajak untuk jadi rekan sekerja Allah, kita lakukan. Selanjutnya urusan kita nanti biar Tuhan yang bereskan. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana ternyata Yesus Putra-Mu ingin melibatkan kami, para devosan kerahiman, untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk ikut dalam karya keselamatan, untuk ikut menyelamatkan jiwa-jiwa. Mampukan kami Tuhan untuk kami semakin rajin berdoa koronka seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga dengan demikian semakin banyak jiwa-jiwa yang kami hantar kepada Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan agar mengalami pertobatan, mengalami kerahiman-Mu. Dan untuk kami-kami ini Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menyertakan kami dalam karya keselamatan. Bukalah hati kami agar kami menjadi lebih peka, memperhatikan keadaan sekitar, dan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberitakan kerahiman-Mu. Kami mau berdoa juga secara khusus untuk Ibu Titi yang sudah lebih peduli, yang mau bertanya, yang mau terlibat, dan berkati keluarganya, berkati apapun yang dia lakukan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti memenuhi segala apa yang dibutuhkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.